Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Manhura. Kali ini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya tentang TIK ya, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk pertanyaan nomor 1 ialah TIK adalah pemerintahan memfasilitasi terjadinya e-government. Nah, untuk pertanyaannya, jelaskan bagaimana e-government dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan memberdayakan masyarakat dengan cara yang lebih efisien. Nah, di sini jawaban saya dengan adanya akses publik e-government menyediakan platform ya digital di mana masyarakat dapat mudah mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, proyek bangunan dan berbagai layanan publik. Ya. Dengan keterbukaan informasi ini, pemerintah dapat mengurangi peluang korupsi dan meningkatnya akuntabilitas. Ya. Untuk pertanyaan keduanya yaitu TIK berperan dalam bidang pendidikan. Nah, untuk pertanyaannya, jelaskan bagaimana penerapan TIK dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dan sertakan contoh menggunakan TIK dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Nah, jawabannya di sini TIK memungkinkan siswa dan guru mengakses sumber daya pembelajaran yang kaya dan beragam secara online ini, termasuk e-book, jurnal, video pembelajaran dan kursus daring ya. Untuk contoh-contohnya seperti di Classroom atau e-learning BSI yang sering kami pakai. Untuk pertanyaan nomor 3-nya di sini penjelasan dulu, yaitu TIK dianggap sebagai indikator modernitas suatu peradaban. Nah, untuk pertanyaannya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan pernyataan ini dan bagaimana TIK berperan dalam menunjukkan kemajuan bangsa? Ya. Nah, untuk jawabannya menurut saya ya, TIK dapat dianggap sebagai indikator modernitas suatu peradaban karena TIK telah membawa banyak perubahan secara sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dengan adanya TIK ini kita dapat cara mengakses informasi dan pendidikan. TIK memungkinkan akses yang diperluas dan cepat terhadap informasi dan sumber daya pendidikan. Hal ini meningkatkan literasi digital dan pengetahuan masyarakat yang merupakan indikator penting dari kemajuan bangsa. Untuk soal nomor 4, di sini ada sedikit penjelasannya, yaitu TIK memiliki pengaruh besar terhadap sektor pariwisata dan kebudayaan. Nah, dan ada sedikit ya itu penjelasannya dan soalnya ya, pertanyaan yang diberikan. Jelaskan bagaimana TIK dapat meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan daerah serta sebuah contoh penggunaan TIK dalam mempromosikan destinasi wisata. Nah, untuk jawabannya, TIK dapat meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan daerah melalui media sosial, aplikasi seluler, website pariwisata dan lain sebagainya. Contoh-contohnya seperti Bali Go Live ya, dan Wonderful Indonesia. Dengan TIK seperti Bali Go Live ya,
dan vendor full Indonesia. Dengan adanya TIK, promosi menjadi lebih efisien dan global ya. Jadi semua dengan adanya TIK seperti mempromosikan pariwisata, orang-orang juga dapat tahu di mana letaknya, sebagaimana pariwisata itu bisa dilihat secara online ya. Oke, untuk nomor 5-nya, soal nomor 5, TIK memiliki berbagai keuntungan ya. Berbagai keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaannya. Pilih 3 keuntungan dari TIK yang menurut Anda paling berdampak pada kehidupan masyarakat modern dan jelaskan alasan Anda. Nah, di sini saya memilih 3, yaitu 1, komunikasi cepat, keduanya akses informasi, ketiga e-commerce ya. Di sini saya menjelaskan yang pertama itu komunikasi cepat. Ya, ini komunikasi cepat ini memungkinkan komunikasi real time dengan siapa saja dan di mana saja. Jadi gampang gitu ya untuk komunikasi cepat. Ya, untuk keduanya akses informasi. Nah, untuk akses informasi ini membuka peluang belajar dan mendapatkan informasi dari seluruh dunia seperti di luar negeri ya. Nah, untuk e-commerce ini dapat mempermudah pembelian dan transaksi online ya, seperti kita membeli barang ya, membeli barang secara online dan bisa kita juga bayar secara online. Jadi ketika barang datang tinggal terima gitu ya kan. Oke, TIK ini meningkatkan kenyamanan. Jadi ya kita bisa dapat merasakan kenyamanan ya, tidak perlu ribet ya, aksesibilitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Nggak perlu susah-susah lagi beli ke toko langsung, kita bisa secara online ya, online berbelanja gitu ya. Oke, terima kasih ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.